University. Di sini kita bakal spill tentang Inside Kopma UNY bersama saya Risya sebagai Duta 1 Kopma UNY. Saya Safrina sebagai finalis duta. Dan tentunya narasumber kita yang luar biasa. Halo. Nah, ya, ini kita kedatangan tamu spesial nih. Halo Kak, selamat datang. Ya. Nah, penonton belum pada kenal nih Kak. Bisa perkenalan lebih dulu biar penonton kenal. Oke, halo teman-teman semua. Aku Ahim Samadu Gandina. Biasa dipanggil Madu. Saat ini aku semester 7 di program studi manajemen. Dan alhamdulillah di Kopma UNY tahun 2025 aku diamanahi sebagai ketua umum. Wah, keren banget ya. Apa kabarnya nih Kak? Pasti sekarang lagi sibuk banget nih. Kabarnya baik, alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya juga masih produktif, aktif di Kopma juga sebagai ketua umum. Dan saat ini karena semester 7 ya, jadi aku sekarang sedang magang di salah satu BUMN Jogja dan juga lagi senang ikut kegiatan beberapa di luar juga. Wah, padat banget ya kegiatannya. Oke, teman-teman nih bakal seru banget nih pembicaraan kita kali ini karena kita langsung sama ketua umumnya Kopma UNY. Jadi lebih banyak tahu detail tentang Kopma UNY nih Kak. Nah, teman-teman nih kalau dengar kata Kopma pasti terbesit tentang koperasi. Tapi emang di Kopma UNY itu arti Kopma emang pure koperasi atau bukan sih Kak? Oke, jadi kalau di Kopma UNY kita campuran ya, pure koperasi pasti karena kita prinsipnya juga ada asas kekeluargaan, terus ada rapat anggota dan juga SHU gitu. Jadi kurang lebih pure koperasi, tapi karena kita koperasi mahasiswa, jadi perbedaannya koperasi mahasiswa dengan koperasi biasa adalah di koperasi mahasiswa ini kita melibatkan mahasiswa untuk berkontribusi dalam pengelolaannya, dalam keanggotaannya, dan juga kurang lebih secara luas itu memang kita fokusnya ke mahasiswa gitu. Seperti itu. Nah, pernah nggak sih Kak dari pengalaman Kakak ada pengalaman gokil atau nggak terlupakan saat belajar bisnis di Kopma UNY? Ini pengalaman yang senang atau sedih nih? Dua-duanya nggak sih? Biar lebih seru nih Kak, kita ngerti gitu. Oke, jadi agak sedikit cerita juga ya. Aku di Kopma tahun ini memasuki tahun ketiga dan dari setiap tahunnya itu kalau kepengurusan di Kopma kita strukturalnya naik gitu. Jadi tahun pertama aku di Kopma sebagai asisten keuangan dan kebetulan asisten keuangan penanggung jawab divisi ayam geprek sarjana dan juga JNE Jasa. Waktu itu masih ada JNE Jasa. Nah, menurutku di tahun pertama ini yang paling memorable. Kenapa? Karena dua divisi itu beda jenisnya. Yang satu kan F&B ya, ayam geprek sarjana, yang satu lagi jasa JNE itu. Dan waktu itu sih sebenarnya karena di asisten kita usaha khususnya ayam geprek sarjana itu sering ikut bazar-bazar gitu. Jadi kita kebanyakan kayak rame-ramean ngusungi lah bahasa Jawanya, ngusungi peralatan buat bazar itu dari Kopma ke waktu itu bazarnya di Dengung, kalau bazar di Taman Pintar gitu. Capek tapi seru banget kerasa ya gitu. Dan juga kalau misalnya Kopma nih ada acara-acara di luar, itu pertama kalinya karena aku pas SMA tuh anak rumahan, jadi nggak pernah ngerasain main. Nah di Kopma tuh sering banget kita ada acara di luar dan itu tuh kita berangkatnya bareng-bareng motoran gitu. Jadi kerasanya tuh wah dapat teman main, dapat teman partner buat belajar, dapat keluarga juga. Jadi asiknya Kopma tuh di situ. Walaupun capek tetap seru ya. Iya benar. Oke Kak. Oh iya Kak, di semua sosial media Kopma itu kan sering nih konten ngajakin untuk join anggota Kopma gitu kan. Nah, kalau jadi anggota Kopma itu apa kita jadi karyawan ya? Waduh, itu salah satu asumsi yang salah. Atau kita jadi apa sih gitu kan? Mungkin benefit yang bisa dirasain gitu kurang lebihnya apa aja sih Kak gitu? Oke, jadi itu pertama kalau jadi anak Kopma karyawan itu sebuah asumsi yang kurang benar ya, karena kebetulan alhamdulillah karyawan di Kopma itu kita full time dan itu oprek dari luar, jadi bukan dari mahasiswa. Saat ini ada part time di Olekar, tapi ketika teman-teman daftar jadi anggota bukan sebagai karyawan, tapi memang anggotanya Kopma gitu. Dan kebanyakan karyawan memang diwajibkan menjadi anggota gitu. Jadi karyawan itu anggota dan juga karyawan. Kalau anggota ya udah anggota aja gitu. Kalau benefit, ini agak cerita juga ya dari awal aku masuk
kuliah sih sebenarnya, kan pasti itu ada UKM Expo tuh yang sudah milih kita tuh mau ikut yang mana gitu. Sebenarnya aku nggak terlalu minat di UKM kampus, tapi memang mau fokusnya tuh buat mempersiapkan kerja lah, karena ibaratnya teori kan kita dapat di kelas. Pengennya di luar, tapi kok ternyata lihat Kopma tuh kayaknya secara fisik nih, kita aja ada minimarket tuh kan berhubungannya nggak cuma di dalam kampus saja, tapi ada warga sekitar kan. Jadi apa coba masuk gitu, dan ternyata ketika aku ikuti alur kaderisasi ya, pertamanya jadi panitia, terus habis itu ada kesempatan buat magang di divisi, dan ternyata beneran pas magang tuh kita belajar soal ketika bekerja di sini gitu. Dan kebetulan karena magangnya di bagian administrasi keuangan, jadi memang terpapar keuangan gitu. Ternyata habis magang daftar nih ke pengurus Kopma. Dan ternyata kalau jadi pengurus itu, karena koperasi mahasiswa, pengurus yang oprek dari anggota itu malah di tingkat manajerialnya. Jadi ibaratnya strukturnya tuh mahasiswa jadi manajerial, terus di bawahnya ada karyawan gitu. Jadi malah lebih gong lagi dapatnya, karena kita mengelola divisi usaha. Padahal kita kan sebenarnya mahasiswa, apalagi aku mahasiswa masih awal-awal kan. Jadi memang belajar bisnisnya tuh dapat banget gitu. Bahkan benefitnya nih ya, kalau misalnya aku alhamdulillahnya memang di ekonomi, memang di bisnis manajemen itu ibaratnya sebelum aku dapet teori di kelas itu tuh aku malah udah belajar duluan di Kopma gitu. Jadi langsung iya, dan terbantu banget gitu loh. Ibaratnya nggak hanya mengandalkan di kelas aja teori kan, tapi tiba-tiba di Kopma kita udah belajar buat menangani ini gitu. Ternyata secara teori itu benar gitu. Jadi ada prakteknya langsung. Iya benar. Jadi beneran belajar wirausaha sih. Kalau teman-teman misal berminat gitu, join aja. Walaupun misal nggak dari ekonomi gitu ya, tapi dari cerita banyak alumni yang prodinya berbeda tuh, secara soft skill kalian juga akan terbantu, karena karyawannya kita bahkan mereka tuh sudah kerja di Kopma sebelum aku lahir. Jadi sekitar 25 tahun, 24 tahun gitu kan. Jadi mereka malah lebih senior. Sementara kita secara struktural di atasnya harus belajar berkomunikasi dengan mereka kan. Jadi paling nggak soft skill kalian untuk berkomunikasi, bekerja sama itu dapat banget di Kopma. Oke, nah dari dengar-dengar tuh ada Kopma punya diskon kalau jadi anggota Kopma. Nah, katanya juga kalau Kopma itu punya minimarket, ayam geprek Sarjana, Oleker, sama jasa persewaan. Dari semua usaha itu mana yang paling diminati? Ya, diminati oleh mahasiswa. Oke, dari yang diskon dulu ya. Tadi memang belum ku sebutin. Jadi benefit menjadi anggota itu ketika kalian berbelanja, kalian pertama dapat poin. Jadi kalau di minimarket kalian belanja 7.000 itu berlaku 1 poin dan akan dapat diskon 2,5%. Jadi ibaratnya semakin banyak kalian belanja, semakin banyak juga yang kalian dapatkan di akhir tahun di SHU. Kalau misalnya teman-teman di perusahaan itu ada dividen yang dibagikan gitu. Jadi kita dari anggota, kita kembalikan lagi ke anggota gitu untuk diskon. Kalau misalnya tadi divisi usaha ya, kalau divisi usaha kita alhamdulillah saat ini ada 4, ada minimarket, ada juga ayam geprek Sarjana, Oleker, yang paling baru nih Oleker, dan juga jasa persewaan gitu. Kalau yang paling rame alhamdulillah masih minimarketnya. Jadi teman-teman boleh dicek untuk divisi lain, karena mungkin teman-teman membutuhkan sesuatu dari sana. Ada ayam geprek, Oleker untuk yang suka manis-manis, sama kita ada jasa persewaan yang lanyard dan juga nyewa-nyewa kamera kayak gitu-gitu. Iya, aku lihat juga minimarketnya tuh ramai terus ya. Benar, alhamdulillah. Terjangkau. Wah, keren banget sih. Oh ya Kak, mungkin ada nih mahasiswa yang pengen join anggota, tapi dia bukan dari anak ekonomi atau bukan dari anak FEB kan, mungkin kurang tertarik nih dalam usaha bisnis atau kurang tertarik dalam bidang keuangan. Nah, mungkin ada nggak sih Kak kegiatan lain nih selain belajar bisnis, selain belajar tentang keuangan dan mungkin usaha-usaha gitu, ada nggak sih Kak? Ada banget dong. Jadi selain kita di kepengurusan, jadi ada satu bidang namanya bidang PSDA. Ini yang mereka kayak membawahi suatu namanya Forkom kalau di kita sebutannya, forum dan komunitas. Forkom ini ada 6 teman-teman. Jadi ada forum sendiri, itu ada FKA, forum
kreativitas anggota yang buat teman-teman suka wirausaha, MPI, media publikasi informasi buat teman-teman yang suka publikasi, dan juga ETC, Education Training Center, itu sebenarnya lebih ke public speaking gitu. Kalau itu kan buat yang suka seminar-seminar gitu ya, secara formalnya. Nah, ada juga komunitas buat yang lebih suka santai, tapi ada kegiatan gitu, ada 3, kita Kopma Pala. Jadi mereka suka hiking atau mungkin ngecamp kayak gitu-gitu. Iya, jadi kan lebih umum. Terus ada Kopma Seni, kalau yang suka seni, ada sering latihan nari dan lain sebagainya. Kita juga kadang tampil di beberapa acaranya Kopma. Dan yang terakhir itu ada Kopma Sport. Ini yang paling sering latihan rutin tiap bulannya, entah itu futsal, entah itu badminton. Dan kalau teman-teman jadi anggota, semua kegiatan ini tuh gratis buat teman-teman anggota gitu. Jadi itu salah satu benefitnya juga untuk teman-teman anggota gitu. Wah, keren banget ya, banyak loh forum dan komunitas. Jadi nggak cuma belajar bisnis, nggak cuma belajar keuangan. Kok ini komplit banget ya Kak? Wah, keren banget. Terus kalau ikut forum-forum yang tadi Kakak bilang, nah itu tuh lebih sering dapat ilmu atau dapat gebetan baru nih Kak? Aduh, serius sih mungkin Kak. Jadi itu ya ternyata yang dicari ya. Enggak. Jadi ingat katanya Pak Khairul ya. Jadi kejar dulu cita-cita baru cinta. tapi hari ini ya sih. Tapi maksudnya buat nambah teman-teman pasti ada. Dan walaupun misal nih forkomnya tuh Kopma Sport itu nggak cuman teman-teman dari FIKK aja gitu. Jadi ada banyak teman-teman dari banyak fakultas gitu. Dan kadang kan kita kalau Kopma Sport kayak gitu, kita nggak cuman main tuh sendiri kan, pasti ada lawannya. Nah itu bisa dari teman-teman prodi yang lain atau bahkan universitas lain gitu. Dan kalau teman-teman ikut ini, otomatis kan ibaratnya ada wadah gitu ya. Kalau teman-teman punya minat bakat nih, punya kecondongan ke bidang tertentu, tapi belum ada teman-teman yang sama-sama minat di situ dan nggak ada nih kegiatan yang kira-kira apa sih bisa ikut gitu. Nah, coba join forum dan komunitas ini. Jadi teman-teman bisa menekuni itu dan ada support lah dari teman-teman yang lain atau dari wadah itu sendiri gitu. Wah, jadi selain seru-seruan bareng, kita juga dapat banyak temen ya Kak, nggak hanya satu prodi terus kan. Jadi bisa menambah relasi. Betul. Nah Kak, semisal aku tuh punya prestasi dan pengen ikut lomba, ada nggak sih buat bidang yang cari support gitu, Kopma itu bisa nggak sih menambah support itu? Oke, gitu. Oke, bisa, ada. Namanya kita ada pendanaan lomba gitu. Jadi pendanaan ini ada 2 jalur. Ada namanya delegasi. Nah, delegasi secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau misalnya langsung itu ada 2 jenis aja, ada khusus dan umum. Nah, delegasi khusus ini Kopma biasanya di seluruh Indonesia itu ada 1 event tahunan, kayak lomba 1 Kopma bareng namanya Jam Kopnas. Nah itu masuk ke delegasi langsung secara khusus karena nanti dari kami dari pengurus akan ibaratnya oprek tim untuk Jam Kopnas dan itu dibiayai full dari Kopma. Nah ya kalau yang delegasi langsung umum itu ketika teman-teman misal nih udah tahu aku pengen ikut lomba ini gitu, nah teman-teman bisa mengajukan proposal dengan syarat dan ketentuan ya pastinya ke PSDA Kopma UNY dan di situ dibiayai juga tapi proporsional berdasarkan nanti juara 1, 2 atau 3 gitu. Nah tadi ada delegasi langsung, ada juga delegasi tidak langsung. Nah kalau teman-teman udah selesai ikut lomba ternyata menang dan mau mengajukan pendanaan itu juga bisa walaupun lombanya udah selesai gitu. Jadi ibaratnya kayak reimburse gitu loh, kalian tinggal kumpulkan aja nota-nota yang biasanya kita akomodasi itu nota akomodasi dan juga registrasi gitu. Jadi itu bisa diklaim setelahnya gitu. Dan untuk biasanya Kopma itu juga ada satu grup namanya Pusat Informasi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman memang minat dan ingin banyak ikut lomba-lomba, nanti bisa cek adminnya PSDA untuk dimasukkan di grup itu karena biasanya kita share semua informasi lomba banyak di situ gitu. Dan cari delegasinya juga banyak kan di situ gitu. Wah, jadi semangat untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Danain Kopma loh, sama lagi ya dapat support yang banyak banget tentunya. Bener banget. Baik, terima kasih kepada Mbak Madu yang sudah berkenan untuk ngobrol bareng kami di Duta Spill the Tea.
Alright, itu dia obrolan kita hari ini. Semoga bisa bikin kamu happy atau bahkan dapat insight baru. Dan jangan lupa join Kopma ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman biar makin rame dan juga ikutan diskusi bareng kita. Mungkin teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapat, saran ataupun ingin bertanya-tanya lebih detail terkait Kopma UNY, bisa banget kepoin sosial media kami di Instagramnya Kopma UNY @kopmauny dengan huruf kecil semua dan tanpa spasi. Saya Sabrina Dan saya Risha. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan obrolan yang gak kalah seru. Stay happy. And stay in Kopma UNY. Bye.